ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣದವ್ರು ನಾನೇ ಹುಡುಕ್ತೀನಿ. Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT TV. SLMT TV tentunya selalu hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini SLMT TV akan menghadirkan alur cerita dari film yang berjudul Dear Satya. सर सर स्टेशन गया सर. Para pemeran ataupun pemain di dalam film ini adalah Satya sebagai seorang pemuda yang rajin dan giat bekerja dengan disiplin, Anjani sebagai wanita yang dicintai Satya, Salim sebagai sahabat Satya, Ganjar Raffi sebagai orang yang menjamret kalung milik Anjani, dan Inspektur Polisi sebagai orang yang telah melecehkan Anjani. Baiklah sahabat, tanpa perlu berlama lagi langsung saja kita simak. Ini dia alur cerita film selengkapnya. Perampokan dan penjamretan meningkat di kota Bangalore. Bahkan, pelecehan juga ikut meningkat. Walaupun siang hari, sang pelaku masih mampu melakukan dengan bebas dan tidak merasa takut, hal itu menjadi pembicaraan hangat di beberapa media pemberitaan atau obrolan santai para warga. Satya melangkahkan kakinya dari ruang penjara yang pengap yang telah mengurungnya. Kali ini ia dibebaskan atas jaminan dari pengacaranya. Di sana telah menunggu Salim, sahabat Satya yang ikut menjemputnya. Pengacara Satya menasihati Satya untuk tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Satya mengiyakan perkataan pengacara dan melangkahkan kakinya ke rumah. Ia sangat bersedih saat membuka pintu karena saat ini tidak ada lagi ibu yang menyambutnya di rumah hangat itu. Satya adalah pemuda yang rajin dan jujur dalam bekerja. Ia bahkan mencontoh kehidupan Jepang sebagai tonggak untuk keberhasilannya. Kali ini ia bekerja sebagai pengantar pizza yang terkenal ramah terhadap para konsumennya. Hingga konsumen merasa nyaman berlangganan pizza di tempat Satya bekerja. Kali ini Satya meminjam sepeda motor Salim dan tidak mendengarkan nasihat sahabatnya untuk tidak pergi dari rumahnya. Ia mengendarainya ke rumah pengacara untuk mengetahui siapa pelaku di balik kematian orang yang paling ia cintai, Anjali. Dan untuk apa ia melakukan hal tersebut. Pengacara mengatakan untuk lebih berhati-hati menghadapi kawanan penjahat yang terorganisir. Satya jatuh cinta pada Anjali, gadis yang ceria dan bekerja di salah satu kafe di tengah kota. Untuk mendapatkan cintanya, Satya harus ikut juga bekerja di kafe tersebut dan langsung menemui pemiliknya. Selain untuk mengejar cinta Anjali, Satya ingin mengisi waktu luangnya setelah bekerja sebagai pengantar pizza. Sang pemilik yang bernama Baijan atau Karim Bai tidak merasa keberatan menerima Satya untuk bergabung di kafe miliknya. Salim memberikan daftar pengedar narkotika yang ada di Bangalore. Salah satu yang mereka curigai adalah Faisal dan Ganjar Raffi. Namun menurut keterangan, Faisal telah ditangkap 1 tahun yang lalu dan sekarang digantikan oleh Ganjar Raffi. Satya berniat mencari keberadaan Ganjar Raffi. Satya teringat dengan ibunya yang selalu senantiasa memanjakannya dan memperhatikannya. Satya juga sangat menyayangi ibunya dan selalu menyempatkan diri untuk menemani ibunya sekadar minum kopi dan menyiapkan air mandi serta memasak makanan kesukaan ibunya. Rama, parವಾಗಿಲ್ಲ ಹೇಳು. Namun kini semuanya tinggallah kenangan yang bisa meninggalkan air mata yang selalu turun berhambur di kedua matanya. Saat penyelidikan mencari Ganjar Raffi, Satya ditawari oleh pemulung barang bekas yang memberi kode kalau ia adalah sindikat penjualan narkotika.
Satya pun menyebutkan barang yang kualitas lebih baik dari yang disebutkan pemulung tersebut, hingga ia dibawa ke tempat di mana Ganja Raffi berada. ಫುಲ್ಲು ಸೇಫ್ ಇದೆ. Sesampainya di sana, Satya diberi sebungkus obat-obatan terlarang. Namun Satya menolak karena yang ia inginkan adalah acid blue, sesuai dengan petunjuk untuk menemukan seseorang yang telah menghabisi Anjali. Ganja Raffi pun menyetujui akan memberikan barang pesanan Satya setelah Satya memberikan uang yang cukup kepadanya. ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಡು ಆಸಿಡ್ ಬ್ಲೂನ. Satya selalu kembali tengah malam setelah bekerja di 2 tempat sekaligus. Rasa lelahnya hilang ketika melihat ibunya yang pulas tertidur. Di kafe, Satya selalu mencoba mencari kesempatan untuk mendekati Anjali yang terlihat sedih ketika teringat kematian ayahnya. Karena sekarang ia harus tinggal sendiri setelah kematian ayah yang paling ia cintai itu. Satya mencoba menghiburnya hingga tawa Anjali kembali hadir dan kesempatan itu digunakan Satya untuk mengantarnya pulang. Namun Anjali menolak ketika Satya ingin mengantarnya sampai tepat di depan rumahnya. Dengan alasan seekor anjing galak siap menerkam orang asing yang datang ke lingkungan rumahnya. Satya pun terdiam dan melihat anjing tersebut berada tepat di depannya. Satya meninggalkan Anjali di depan pintu masuk perumahan yang menuju ke rumahnya. Satya kini sudah berhasil mendekati Ganja Raffi sambil menunggu pengiriman asid blue yang ia inginkan. Mereka bermain sebuah permainan dengan menaruhkan beberapa rupiah hingga Ganja Raffi mempertaruhkan kalungnya karena beberapa kali putaran ia mengalami kekalahan. ಚೈನ್ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಲ್ವಾ? Raffi mengatakan kalau kalung itu adalah kalung keberuntungannya. Satya terdiam dan mengamati kalung yang sangat ia kenal. Saat itu Karim Bai mempercayakan restorannya kepada Anjali dan Satya untuk menjaganya dengan baik, karena ia harus pergi keluar kota untuk beberapa hari. Bersama dengan itu, Salim bercerita kalau ia tidak bisa mengantar kiriman pizza hari ini karena ayahnya kembali harus dirawat di rumah sakit. Satya dengan cepat memberikan beberapa lembar uang kepada Salim untuk bisa membiayai ayahnya yang tengah dirawat, dan ia yang menggantikan tugas Salim untuk mengantarkan pizza kirimannya. Namun pelanggan itu menolaknya dengan alasan pizza yang diantarnya sudah dingin. Satya terdiam dan mengambil kembali pizza yang telah dibuang. ಸರಿ ಸರ್. Satya menceritakan kepada ibunya tentang Anjali, wanita yang kini ia cintai. Melihat wajah Anjali dari foto tersebut, ibu Satya langsung menyukainya dan menyetujui bila putranya menyukai Anjali. ಚಿನ್ನದ ಸರ ಹಾಕಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಬ. ನನ್ನ ಪ್ರೀ Lagi-lagi Satya mendapatkan kejadian tidak menyenangkan saat mengantar pizza ke rumah pelanggannya. Kali ini pelanggannya tengah mengerang kesakitan hingga ia harus membawanya ke rumah sakit. Dan bersama dengan itu terjadi keributan kecil di kafe karena Zamal ingin mengambil uang hasil kafe hari ini dari tangan Anjali yang dipercaya selama Karim Bai tidak ada di kafe tersebut. Saat Zamal tengah meracau, tiba-tiba Satya datang dan langsung menghajar Zamal karena mengancam Anjali hingga terjadi perkelahian di antara mereka. Satya pun mengumpulkan mereka dan mencoba menasihati mereka untuk tidak berbuat hal buruk di kafe itu selama Karim Bai pergi. Satya berencana memberikan sebuah kalung kepada Anjali sebagai tanda ia mencintai Anjali dan memesan pada pengrajin emas dan menyontoh model dari toko emas yang ada. Bersama dengan itu, Anjali juga merencanakan untuk memberikan sebuah kado kecil karena ia ingin merayakan keberhasilannya diterima bekerja di Emirates sesuai dengan mimpinya. ಬಾಯ್. Satya mencoba mengambil kalung dari Ganja Raffi dan ia membuntuti Ganja Raffi yang mabuk. Ia secara diam-diam memukuli Ganja Raffi hingga Ganja Raffi ketakutan dan berlari. Namun Satya terus mengejarnya dan berusaha untuk bisa mendapatkan kalung tersebut. Ganja Raffi mencoba menghadapi Satya walau berulang kali ia harus terjatuh karena pukulan Satya di tubuhnya. Setelah satu kesempatan, ia langsung menarik kalung dari leher Ganja Raffi dan menekannya untuk mengatakan siapa yang telah menghabisi Anjali. Sekelabat bayangan tentang kejadian penjamretan yang dialami oleh Anjali yang ia lakukan bersama dengan temannya. Ganja Raffi yang ketakutan terpaksa mengatakan nama dari beberapa temannya yaitu Memosena, Scrap Sena, dan Sena yang ada di sana di saat kejadian.
Bukannya memaafkan atau mengampuni, Satya malah menghabisi Ganjaravi hingga ia tewas di tangan Satya. Kematian Ganjaravi menjadi topik pembicaraan karena dimuat di beberapa surat kabar. Inspektur polisi itu tersenyum karena ia tahu siapa dalang dibalik pembunuhan ini. Satya yang berhasil mengambil kalung dari leher Ganjaravi datang menemui makam Anjali. Ia menangis sejadi-jadinya sambil memegang kalung milik Anjali semasa hidupnya. Saat itu Satya yang sudah berencana bertemu dengan Anjali dan saling bertukar kado bersiap dengan sangat sempurna. Satya pun menemui Anjali di tempat yang telah ia tentukan. Ia telah menghias tempat itu sesuai dengan keadaan hatinya. Surprise. Sebuah balon bertuliskan I love you pun telah disiapkan, tapi tanpa diduga Anjali malah marah dan menolak cinta yang diberikan oleh Satya. Hal itu membuat Satya menjadi marah, apalagi Anjali pergi begitu saja meninggalkan tempat yang telah ia hias dengan indah. Dalam hitungan sesaat, tempat yang tadinya indah ia rusak dan ia hancurkan semuanya seiring dengan kekecewaan yang ia dapat dari Anjali. Salim dan Satya telah mendapatkan petunjuk di mana keberadaan Sena dengan melacak plat mobil yang dipakai untuk menjamret Anjali. Salim mengatakan kalau kode KA01 berada di wilayah Karomanggala. Dengan cepat mereka mengendarai sepeda motornya dan mencari mereka. Satya menghentikan motornya di depan sebuah pasar jual beli alat-alat bekas. Mereka memasuki gang kecil dan mencari keberadaan Scarp Sena yang menurut informasi Scarp Sena berada di daerah itu. Mereka pun menanyakan pada orang-orang di sekitarnya hingga seorang pria membawa ke tempat di mana Scarp Memo berada. Salim dan Satya dibawa ke sebuah tempat dan mereka diminta untuk menunggu kedatangan Scarp Memo. Namun tak lama beberapa orang datang dan menyerang mereka. Mau tidak mau, Satya mencoba menghadapi mereka dan mengejar mereka yang berlari meninggalkan tempat tersebut. Mereka terus berlari ke arah sebuah gedung tua. Satya terus mengejarnya dan menghajar satu persatu dari mereka. Satya pun berhasil mengalahkan mereka semua dan menahan Scarp Sena yang bersembunyi. Satya menggantung tubuh Scarp Sena untuk menanyakan tentang Anjali yang ia habisi. Scarp Sena mengatakan kalau ia hanya mengambil kalung milik Anjali saat mereka melihat Anjali tengah berjalan seorang diri. Ia memang mengambil kalungnya, tapi ia tidak tahu bagaimana nasib Anjali karena ia menyerahkannya kepada Babu, bandar besar pemilik Acid Blue. Mendengar hal itu, Satya melepaskan tali yang ia pegang dan membiarkan tubuh Scarp Sena terjatuh dari gedung kosong itu sehingga ia tewas terhantam lantai gedung. Ternyata Anjali membohongi Satya dan kembali menemui Satya sambil mencium lembut dan ia mengatakan kalau dirinya juga mencintai Satya. Tadi ia hanya berpura-pura untuk menolaknya dan dengan senang hati Satya memberikan kalung yang telah ia persiapkan untuk Anjali. Keesokan harinya Satya bersiap menyambut kedatangan Anjali yang berjanji akan datang menemui ibunya. Semua telah dipersiapkan, bahkan Satya sendiri yang membersihkan rumahnya. Ketukan pintu tiba-tiba terdengar sangat kencang. Satya pun membukakan pintu, tapi bukan Anjali yang datang, melainkan inspektur polisi yang membawa beberapa anggota polisi lain. Tanpa bicara, inspektur tersebut langsung memukuli Satya. Ibu Satya mencoba memisahkan mereka untuk berhenti memukuli putranya. Tapi mereka tidak menghiraukan sama sekali, bahkan membawa Satya dari rumahnya ke kantor polisi. Sementara Anjali ditemukan oleh warga di sekitar rel kereta api. Hal itu membuat Ibu Satya larut dalam kesedihan, sehingga membuat Ibu Satya menemui ajalnya. Berita kematian Scarp Sena membuat inspektur terlihat senang karena tugasnya bisa terbantu, dan senyum kebohongan tersungging dari ujung bibirnya ketika ia tahu siapa di balik pembunuhan ini. Babu menelpon Satya dan memintanya menemui di Tol Menggala. Dengan cepat Babu mengendari motornya dan di sana ia tidak menemukan Babu. Ia malah dipermainkan karena Babu tidak ada, malah terus menelpon Satya dan mengatakan ia tengah mempersiapkan kado untuknya. Babu meminta Satya untuk ke tempat yang telah ia tentukan.
Lagi-lagi Satya mengikutinya dan ia sangat terkejut ketika melihat sebuah karung terikat. Setelah dibuka, ia sangat sedih karena Salim yang berada di dalam kalung tersebut ditemukan sudah tidak bernyawa. Satya menangis sedih karena kematian Salim, sahabat yang sangat ia sayangi. Tak lama Babu datang dan langsung menghajar Satya yang sedang bersedih. Satya pun tersungkur dan Babu mendekati Satya dan mengatakan kalau Ganjaravi yang telah menarik kalung Anjali hingga ia tersungkur. Tapi Skapsena yang melihat kecantikan Anjali membuat mereka membatalkan diri meninggalkan tempat itu. Mereka membawa tubuh Anjali ke tempat Babu berada dan berencana untuk menjualnya dengan Babu dan mendapatkan imbalan berupa acid blue yang sangat mereka inginkan. Babu tertarik dengan kecantikan yang dimiliki Anjali dan memberikan mereka imbalan yang mereka inginkan. Lalu membawa tubuh Anjali ke ruangannya. Ia memberikan sedikit acid blue kepada Anjali. Tak lama kemudian Anjali sadar. Namun dalam keadaan setengah sadar, ia berlari ketakutan menghindari Babu. Anjali terus berlari di antara truk-truk yang terparkir di tempat itu. Babu mengejar Anjali menggunakan sepeda motor sambil membawa sebuah tongkat dan setelah dekat Babu menghantam kepala bagian belakang Anjali hingga ia tersungkur dan mengeluarkan banyak darah. Babu memastikan bahwa Anjali telah meninggal. Babu lalu meninggalkan tempat itu dan meninggalkan Anjali begitu saja. Mendengar hal itu, Satya mengumpulkan tenaga untuk menghadapi Babu. Ia bangkit dan mulai menghajar Babu dengan membabi buta. Membuat Babu tersungkur jatuh dan melihat hal itu Satya menduduki tubuh Babu dan menarik lehernya hingga putus. Tak lama inspektur dan anggota polisi datang dan langsung mengulurkan borgol kepada Satya. Kali ini Satya tidak memberontak dan menuruti inspektur polisi, bahkan ia mengucapkan terima kasih telah memberi beberapa informasi kepadanya. Inspektur polisi itu memarkirkan mobilnya di area perumahan Anjali. Di sana ia bertemu dengan anjing yang selalu menjaga Anjali. Ia terdiam dan teringat kejadian saat bersama Anjali. Saat itu ia bertemu dengan Anjali dan ia mencoba menggodanya. Ia mengatakan kalau Anjali adalah seorang pekerja seks dan memaksanya ikut serta dengan dirinya. Anjali mencoba menolak, tapi inspektur tersebut memaksanya dan mau tidak mau Anjali mengikutinya. Ia lalu melecehkan Anjali di sebuah bus bekas yang terparkir dan memaksa Anjali untuk ikut kembali dengannya. Inspektur tersebut menurunkan Anjali di mana ia bertemu dengan Anjali dan ia pergi meninggalkan Anjali. Tak lama Ganjaravi datang dan menjamret kalung yang melingkar di leher Anjali. Anjing yang melihat inspektur itu mendendam karena ia tahu yang berbuat jahat pada Anjali. Ia pun langsung menyerang inspektur hingga ia tewas dan film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Dear Satya. Sebuah film yang memperlihatkan kekejaman dan kebiadaban orang-orang tertentu dalam melecehkan seorang wanita. Nafsu telah membutakan orang-orang tersebut untuk berbuat kejahatan yang akhirnya merusak kehidupan seseorang. Dan sudah selayaknya para pelaku kejahatan tersebut mendapatkan balasan yang setimpal atas perbuatan yang telah ia buat. Semoga kita semua terhindar dari sikap tamak dan juga hawa nafsu yang bisa menguasai diri kita ya sahabat. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini dan sampai berjumpa kembali di alur cerita film-film selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Ingat untuk selalu dukung Salam TTV dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe. Baiklah sahabat, sampai ketemu lagi. Sehat selalu dan wassalamualaikum.